cuma dia yang merasakan sakitnya. Sampai Abdullah bin Umar itu ngebentak seorang pemuda dari Hadramaut yang sedang menggendong ibunya bertawaf di Ka'bah. Dia berkata, wahai sahabat Nabi, bagaimana menurutmu, bukankah aku telah membayar yang telah diberikan orang tuaku kepadaku dengan menggendongnya tawaf sebanyak 2 kali saat itu? Apa kata Abdullah bin Umar? Wallahi, 1 hentakan napas saja ketika melahirkanmu tidak terbayar. Subhanallah. Wa fisaluhu fi 'amain, disusui selama 2 tahun. Wallahi, dibesarkan, cari hutang buat sekedar membesarkan ini anak, disekolahkan dengan hutang-hutang yang dia pinjam sana sini. Ketika ini anak lulus sekolah pun demi Allah belum sempat kerja, orang tua nggak putus doa ini anak. Ketika ini anak sudah kerja, demi Allah gaji pertama bukan orang tua kebagian, anak tetangga dibeliin bakso oleh yafatnya anak. Subhanallah. Lagi-lagi yang dipertontonkan kejahilan, tidak bisa merasakan keindahan dalam beragama, tidak ada rasa terima kasih kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena nggak mengerti terima kasih. Sama seperti anak yang tidak bisa bersahabat dengan orang tuanya, karena memang nggak pernah diajarkan persahabatan. Yang ada sejak kecil di veto, kamu gini, harus gini, pokoknya gini, diam, jangan banyak ngomong. Oh, anak gemeter, ya. Nggak ada dialog tuh. Bagaimana menurutmu nak? Bagaimana nak? Tidak ada. Padahal betapa besarnya hati seorang anak ketika diajak dialog oleh orang tuanya. Aduh nak, abak pusing nih, menurut kamu gimana ya? Oh, abak nanya tumben. Masya Allah. Ada rasa kebanggaan, sehingga dia rasakan bahwa lisannya ini dilibatkan untuk memecahkan satu masalah. Walaupun orang tua kadang mengerti ini ucapan anak belum tentu benar gitu loh. Sama ketika Nabi bertanya kepada Ali, bertanya kepada Muaz, bertanya kepada Zaid bin Sabit dan lain sebagainya. Anak-anak muda yang Nabi itu nggak perlu nanya ke mereka, cukup doa selesai. Tapi ada tarbiyah, ada pendidikan. Kan nanti perintahnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tua sebagai teman. Bagaimana kau bisa merasakan orang tua menjadi temanmu? Dalam etika pertemanan itu kan kadang mendengar, kadang didengar. Bagaimana kau mau didengar sama mereka kalau kau tidak mau mendengar ucapan mereka? Subhanallah. Begitu dalamnya makna yang sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tim ikhwati fillah, ya. Kemudian dikatakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di hadapan mereka karena sayang, dan ucapkanlah ya karena sayang kau rendahkan kepada mereka, karena kecintaan bukan karena kesombongan. Karena dia merasakan demi Allah cinta kasihnya lah yang menjadi sabab dia seperti ini. Kata Allah. Kemudian dia merasakan ketika memberikan cinta tersebut ya dengan ilmu, bukan sesuatu yang sifatnya taklid, tidak. Bukan setelah mendengar ceramah langsung dipraktekkan tapi tanpa dasar. Ini akan sehari 2 hari doang. Tapi kalau dia rasakan demi Allah, dia rasakan kecintaan yang tidak akan pernah ada hentinya, karena kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah, demi Allah dia rasakan keindahan. Ada orang tua, enggak ada orang tua, orang tua masih hidup, orang tua sudah meninggal, tidak putus lidah ini selalu mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kama rabbayani shaghironya ini yang enggak pernah berbekas. Seperti mereka mencintaiku, menyayangiku sejak kecil, ya Allah. Banyak orang suka berbicara, Ustaz, saya jujur saja, saya masih ini jadi saksi mengatakan bahwa saya enggak melihat kebaikan dari ayah saya, Ustaz. Sejak saya kecil saya enggak merasakan keindahan. Saya juga, Ustaz, saya enggak merasakan betapa lembutnya hati seorang ibu. Ibu saya keras, Ustaz. Bagaimana saya mau mencintai mereka? Subhanallah, ya. Memang kasat mata mungkin kita enggak melihat kemuliaan dari hati mereka, tapi tidak ada seorang ibu pun kecuali menginginkan kemuliaan. Tidak ada seorang ayah pun kecuali menginginkan kemuliaan. Kalau hati ini keras, tidak bisa mencintai orang tua, wallahi, temuin dia ketika tidur. Lihat ayahmu ketika tidur, lihat seonggok daging tua yang sedang tidur bernapas kan tersenggal. Subhanallah. Lihat orang tua, kerut di keningnya sudah mulai banyak, mata hitam mulai memutih, rambutnya pun sudah mulai berubah. Perhatikan, mungkin esok daging bangkai yang kau lihat. Lihat ibumu yang kau benci, yang kau musuhi, lihat dia. Perhatikan,
Betapa cepat masa ini memakan kulitnya hingga keriput. Keningnya yang mulai keriput, giginya yang mulai hilang, pipinya yang mulai turun. Wallahi, hapus permusuhan dalam hati. Wallahi, temuin dia di pagi hari, rasakan wangi kulitnya. Mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Wallahi, ikhwati fillah, Islam menginginkan manusia paham, karena kemuliaan, keridhaan yang Allah akan berikan kepadamu. Demi Allah, sabab ridho mereka. Ridho Allah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sampai bahasa Islam, wala taqul lahuma uff. Jangan pernah kau bilang ah. Seburuk apapun orang tuamu, jangan pernah kau bilang ah. Kau helakan nafas. Subhanallah. Karena betapa banyak kebaikan yang pernah diperbuat untukmu tanpa sepengetahuanmu. Apakah kau pernah mendengar rangan sakit seorang ibu ketika dia menahan sakit anak di perutnya? Apakah kau pernah bertanya kepada ayahmu apa yang dibelikan untuk ibu ketika lagi ngidam? Tidak pernah kita tanya. Ini banyak sekali krisis orang ini untuk bisa membalas kebaikan, karena sibuk kita melihat aib orang tanpa kita memperhitungkan kebaikan yang pernah diperbuat. Bahkan dalam Islam, ya, ini penyakit yang paling berbahaya, penyakit kufur asyir salah satunya itu. Ini penyakit sering menjangkit orang-orang perempuan ini, kufur asyir kata Rasulullah. Walaupun tidak semua perempuan seperti itu, yakni mudah menutup kebaikan yang lama sebab satu kesalahan. 20 tahun berumah tangga tidak ada masalah, satu berbuat salah ceraikan saya. 20 tahun si ibu dan si ayah mendidik dia dengan penuh cinta kasih tanpa pamrih minta balasan. Satu orang tua berbuat salah, demi Allah, wa yadubillah wa na'udzubillah. Dan ini sering dipertontonkan di mana-mana, bukan tidak. Kenapa? Sebab kejahilan. Maka bahasa Islam ihsan tadi, ada tingkatan Islam, iman baru ihsan. Ikhwati fillah. Baru kemudian dikatakan Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. In takunu salihin. Seandainya kamu ini orang-orang yang baik, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Karena Allah ini Maha penerima tobat buat orang yang mau bertobat. Allah akan menerima tobat buat orang yang mau bertobat. Berarti menandakan bahwa setiap manusia pasti berbuat salah, tidak ada yang tidak salah. Sampai Nabi mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Ahmad dalam kitab Al-Mu'jam, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, ya, kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabrani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, "Ma min 'abdi mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhu alfaina ba'da alfaina aw dhanbun huwa muqimun 'alaih la yufarriqu hatta yufarriqud dunya. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan. Innal mu'mina idza dzukira dzakara." Jadi ayat hadis tersebut menegaskan bahwa orang beriman pasti berbuat dosa. Sama dengan ini, kita sering ngaji, kita memiliki orang tua, kita sering berbuat baik, bukan berarti kita nggak sering berbuat dosa, gitu loh. Maka diajarkan di sini Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbmu a'lam, lebih mengetahui ketimbang kamu yang ada di hatimu. In taku sholihin, kalaupun kau berbuat baik, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Oleh karenanya Allah tetap membuka tangan untuk tobat manusia. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Duhai hambaku, kata Rasulullah. Katakan Rasul, ini hadis qudsi ini. Duhai hambaku, kata Allah, law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalaupun kau datang mendatangiku dengan dosa seperti langit dan bumi besar sekali, asalkan kau tidak berbuat syirik kepadaku, akan kuberikan ampunan sebesar itu pula. Karena manusia pasti berbuat dosa, tapi manusia yang paling baik adalah manusia yang mau bertobat dari dosanya. Subhanallah. Ayat yang kedua, yakni dikatakan pada surat Al-Baqarah ayat 215. Yakni surat Al-Luqman ayat 14-15. Ayat ini pun hampir sama, yakni menjelaskan tentang
bagaimana penderitaan orang tua yang memang sudah berbuat baik kepada anaknya. Ayat ini lebih